Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 25 ayat 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya, walau semuanya baik, bukan berarti setiap hal yang ada di bumi berupa sesuatu yang siap saji. Tuhan menciptakan berbagai hal yang ada di bumi berupa potensi besar yang belum tergali. Karena berupa potensi, maka harus diusahakan dan diolah untuk menjadi sesuatu yang memberikan kegunaan yang lebih besar bagi manusia. Maka Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Dengan mengolah berbagai potensi yang ada di dalam dunia menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi manusia, maka tujuan dalam bekerja adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Sasaran penting dalam bekerja adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Mengolah berbagai potensi yang ada di bumi menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang bukanlah hal yang mudah. Karena itu, Tuhan memberikan modal kepada manusia untuk mengolah berbagai potensi yang ada di bumi menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan yang lebih baik. Modal tersebut berupa kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan menuntut manusia untuk mengembangkan modal yang diberikannya. Tidak terlalu penting modal tersebut sedikit atau banyak. Yang penting harus dikembangkan seoptimal mungkin. Menolak mengembangkan modal yang diberikan Tuhan menghasilkan stagnansi yang menyebabkan kemarahan Tuhan. Karena stagnansi membuktikan kemalasan dan ketidakbertanggungjawaban atas modal kehidupan yang Tuhan berikan. Kesediaan mengembangkan modal yang Tuhan berikan merupakan respon tepat yang seharusnya dimiliki setiap orang. Pengembangan modal kehidupan dimulai dengan mengenali modal yang dimilikinya. Kemampuan khusus apa yang dimilikinya? Setidaknya, terdapat beberapa kategori kemampuan khusus yang dimiliki manusia yang bisa dikenali. Visual spasial, linguistik, logis matematis, kinestetis, musik, intrapersonal, interpersonal, dan natural. Visual spasial adalah kemampuan untuk berpikir melalui gambar dengan memvisualisasikan hal tertentu. Linguistik adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Logis matematis adalah kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis dan sistematis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika, dan menyelidiki sesuatu secara ilmiah. Musikal adalah kemampuan untuk mengkomposisikan musik, menyanyi, dan kepekaan terhadap irama. Kinestetis adalah kemampuan untuk menggunakan badan secara terampil. Interpersonal adalah kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta melihat perbedaan orang lain dari segi suasana hati, temperamen, dan motivasi. Intrapersonal merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat ia lakukan, apa yang ingin ia lakukan, bagaimana bereaksi terhadap suatu situasi, dan memahami situasi seperti apa yang sebaiknya ia hindari, serta mengarahkan dan mengintrospeksi diri sendiri. Naturalis adalah kemampuan untuk merasakan bentuk-bentuk serta menghubungkan elemen-elemen yang ada di dalam alam. Mengenali kemampuan khusus secara spesifik bertujuan untuk melatih dan menambah pengetahuan yang relevan dengan kemampuan khusus tersebut. Pengembangan dilakukan dengan melatihnya terus-menerus supaya semakin terampil dan menambah pengetahuan yang terkait dengan kemampuan khusus tersebut. Penambahan pengetahuan di bidang yang relevan dapat dilakukan dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau mengikuti pendidikan formal tambahan. Dengan menambah pengetahuan di bidang khusus tersebut akan memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap kemampuan khusus tersebut.
Peningkatan keterampilan dilakukan dengan melatihnya secara rutin dan berkelanjutan. Tetapi juga harus dilakukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan tambahan atau mempelajari dari orang lain yang ahli di bidang tersebut. Dengan melatih terus-menerus dan menambah pengetahuan tentang keterampilan tertentu akan meningkatkan kemampuan khusus di bidang yang ditekuni. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu, diperlukan kerja keras. Diperlukan usaha berkelanjutan dan berdedikasi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dengan mengerahkan seluruh kemampuan diri. Kemauan untuk terus-menerus dan teratur terlibat dalam upaya menambah pengetahuan dan keterampilan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang ditekuni bertujuan untuk meningkatkan optimasi dari ketidakoptimalan kerja di bidang tertentu. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dilakukan untuk mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang timbul dari pekerjaan di tanah yang tidak bisa menghasilkan hasil optimal dari apapun yang diupayakan darinya. Itu berarti peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu tidak hanya tentang pengerahan tenaga fisik, tetapi juga melibatkan ketekunan mental, konsistensi, dan kemauan yang kuat untuk berkembang. Ketika orang percaya berkomitmen mengembangkan modal kehidupan yang diberikan Tuhan, orang telah melatih dan membiasakan diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Mengembangkan modal yang Tuhan berikan akan membuat orang semakin mahir mengerjakan tugasnya. Ketika orang semakin mahir mengerjakan tugasnya, hasil kerjanya juga semakin berkualitas. Ketika kualitas hasil kerja, orang semakin meningkat pada berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan itu. Seperti terciptanya kesempatan yang semakin besar, karena kesempatan selalu berpihak kepada orang yang siap.